Siapa? Hmm. 1, 2. Dewan juri yang terhormat, Pak Won bukan sekedar membangun properti, melainkan menenun ruang hidup yang menyatukan belanja, bekerja, dan beristirahat dalam satu ekosistem. Pak Won hadir sebagai arsitek pertumbuhan kota, mengubah lahan menjadi pusat kehidupan, dan menjadikan gedung sebagai simbol kemajuan yang berlanjut bersama masyarakat. Next. Selanjutnya, pada kesempatan ini, kami dari Yetsu Capital dengan bangga akan memaparkan rekomendasi buy dengan potensi 25% upside. Selanjutnya, ada 3 pilar utama dalam tesis riset kami. Pertama, resilient growth through recurrent and expansion. Kedua, integrate super blocks lasting advantage. Ketiga, exceptional capital structure and superior margin. Next, sebagai integrated property developer terdepan di Indonesia, Pak Won membangun portofolio yang terdiversifikasi melalui 3 pilar utama berupa penyewaan mall dan kantor, real estate, dan perhotelan. Selanjutnya, dengan kontribusi utama dari recurring income, gabungan sewa mall dan kantor serta perhotelan. Selanjutnya, Pak Won memiliki portofolio yang luas berpusat di Surabaya dan Jakarta dengan pertumbuhan okupansi dan NLA berkelanjutan. Selanjutnya, pada segmen real estate, Pak Won unggul dalam akuisisi lahan dengan penjualan unit yang terus meningkat. Selanjutnya, dari sisi makro, terdapat beberapa katalis yang menopang ekspansi Pak Won. Pertama, turunnya tarif global trade era Trump menjadi 19%. Kedua, penurunan BI rate yang akan disusul dengan The Fed hingga 25 BPS sampai akhir tahun. Dan ketiga, pertumbuhan PDB Indonesia menuju lebih dari 5% pasca stimulus fiskal terbaru. Selanjutnya, tesis 1. Selanjutnya, pertama, resilient growth through recurrence and expansion. Selanjutnya, Pak Won saat ini berdiri di posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan beberapa tahun lalu. Pada 2020, struktur pendapatan perusahaan masih seimbang antara recurring income dan penjualan residensial, masing-masing sekitar 50%. Namun, dalam 4 tahun terakhir, kontribusi recurring income makin meningkat hingga 78% di 2024. Artinya, kini sebagian besar pendapatan Pak Won berasal dari aset yang stabil, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan hotel. Transformasi ini penting karena dengan basis recurring yang besar, Pak Won lebih tahan menghadapi penurunan siklus properti maupun tekanan eksternal seperti kenaikan suku bunga atau melemahnya permintaan rumah. Ini menjadi fondasi utama bagi strategi pertumbuhan perusahaan ke depan. Selanjutnya, udah grafik ini memperlihatkan perbandingan recurring income dan non-recurring income dengan penjualan residensial dalam 4 tahun terakhir. Dan juga kami overlay dengan tren suku bunga. Saat suku bunga naik, kita melihat penjualan residensial melemah karena ada daya beli dan akses KPR yang tertekan. Namun recurring income justru terus tumbuh stabil. Inilah yang menjadi kekuatan inti Pak Won. Recurring income berfungsi sebagai penopang ketika pasar residensial sedang lesu. Dengan diversifikasi portofolio recurring yang kuat, perusahaan bisa menjaga kinerja keuangan lebih konsisten meskipun siklus properti mengalami tekanan. Selanjutnya, ke depan, kondisi makro juga mendukung. Indeks keyakinan konsumen di bulan Juni dan Juli menunjukkan kenaikan, menandakan daya beli masyarakat mulai pulih. Selain itu, suku bunga sudah mulai turun, GDP merangkak, indeks kepercayaan konsumen yang stabil di atas 120, serta inflasi terjaga akan mendorong konsumsi dan juga memberi ruang bagi pembiayaan properti yang lebih terjangkau. Dengan kombinasi faktor tersebut, kami proyeksikan recurring income akan semakin dominan dan mencapai kontribusi sekitar 85% terhadap total pendapatan pada tahun 2030. Jadi bukan hanya historisnya kuat, tapi prospeknya juga makin solid. Selanjutnya, bukan hanya bertumbuh pada stabilitas recurring, Pak Won juga punya pipeline ekspansi yang sangat jelas hingga 2030. Pertama, retail net leasable area akan bertambah sekitar 36% hingga 2029. Kedua, perkantoran akan meningkat 11% pada 2030. Dan yang paling menarik, jumlah kamar hotel akan meningkat lebih dari 2 kali lipat, sekitar 116%. Dari 2.273 kamar di pertengahan 2025 menjadi lebih dari 5.025 kamar di 2030. Ini berarti recurring base bukan hanya stabil, tapi juga bertumbuh secara struktural. Dengan pipeline yang visible, kontribusi recurring akan semakin besar dan semakin memperkokoh daya tahan bisnis Pak Won. Selanjutnya, selain pipeline yang kuat, ada faktor perilaku konsumen yang sangat menguntungkan Pak Won. Masyarakat Indonesia semakin banyak mengalokasikan belanja untuk lifestyle dan experience. Misalnya makan sosial yang membuat pusat perbelanjaan tetap ramai. Di sisi lain, e-commerce memang tumbuh pesat, tetapi itu tidak menurunkan trafik mall Pak Won. Mall tetap menjadi pusat gaya hidup, bukan sekedar tempat belanja. Data okupansi rate juga menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dengan banyaknya pembukaan mall baru. Ditambah lagi, Pak Won berhasil menghadirkan tenan yang semakin beragam, termasuk brand premium di segmen fashion, F&B global, hingga entertainment. Hal ini memperkuat retensi tenan sekaligus meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Selanjutnya, jika kita gabungkan semuanya, recurring base yang semakin dominan, pipeline ekspansi yang jelas, serta perilaku konsumen yang mendukung mampu mendorong proyeksi pertumbuhan Pak Won yang solid, kami percaya pendapatan Pak Won akan tumbuh dengan CAGR sekitar 11,7% sepanjang periode 2025 hingga 2030. Pertumbuhan ini terutama digerakkan oleh recurring income, namun tetap mendapat tambahan kontribusi dari residensial ketika siklusnya baik. Dengan model bisnis yang lebih defensif, Pak Won siap mencatat pertumbuhan pendapatan berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas di tengah kondisi pasar yang volatile.
Selanjutnya, Selanjutnya, Integrated Superblock Lasting Advantage. Nah, model Superblock ini milik Pakuan menciptakan ekosistem yang terpadu, sinergis, menggabungkan seluruh perbelanjaan retail, perkantoran, residensial, dan juga perhotelan dalam satu kawasan pengembangan. Hal ini mendorong permintaan terhadap segmen residensial yang menciptakan strategi dengan hambatan masuk yang tinggi, memberikan sinergi operasional, serta meningkatkan nilai yang ada di dalamnya, ditetapkan economy of scale. Lalu, Pakuan sendiri memiliki prime location, di mana letak portofolio dari land bank milik Pakuan ini mayoritas berada di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bekasi, Surabaya, Batam, dan lain-lain. Nah, kota-kota besar ini memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi di Indonesia, sehingga dapat menciptakan peningkatan potensi dari residensial itu sendiri. Selanjutnya, Pakuan juga memiliki land bank yang luas, cukup untuk menopang pengembangan lebih dari 1 dekade ke depan. Pakuan juga memiliki pipeline super blok mulai dari Bekasi hingga Semarang, yang proyek-proyek ini dapat memastikan ekspansi berkelanjutan, diversifikasi basis pendapatan, dan apresiasi modal jangka panjang. Lalu, exceptional capital structure and superior margin. Pakuan memiliki margin yang sangat tinggi dengan kontribusi income recurring yang meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang terjaga stabil dan margin ikut terjaga. Di sini operation expense dari Pakuan secara historical turun, dan kami memproyeksikan ke depan akan semakin turun sehingga dapat meningkatkan margin kita. Dan jika dibandingkan dengan margin dari properti lainnya, Pakuan memiliki tingkat margin yang cukup tinggi. Dengan begitu, kami memproyeksikan margin-margin dari Pakuan ini untuk tetap tumbuh hingga tahun 2030, didukung dengan peningkatan harga dari sewa office dan mall, peningkatan harga kamar hotel, dan juga efisiensi operasional. Lalu, untuk net gearing Pakuan sendiri, Pakuan memiliki utang yang rendah dibandingkan dengan properti-properti lainnya, sehingga dapat Pakuan memiliki kas yang cukup untuk melakukan refinancing dan juga menurunkan net gearing ratio dari Pakuan itu sendiri. Lalu, dengan adanya kas yang besar pula dari operasionalnya, Pakuan didukung dengan tingkat dari sewa tenan yang terjaga hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini memungkinkan Pakuan untuk meningkatkan value yang dimiliki oleh perusahaannya, sehingga Pakuan dapat membagikan dividen serta melakukan reinvestasi lagi terhadap proyek-proyek ke depannya. Lalu, kami memiliki rekomendasi beli dengan target price sebesar Rp470, merepresentasikan 25% potensial upside dari tanggal valuasi kami. Hasil ini didasarkan pada perhitungan 60% RNAV DCF recurring income dan juga 40% dari PE forward ratio. Lalu kami melakukan kalkulasi cost of equity sebesar 12,45% dengan metode KPM. Kami menghitung cost of debt sebesar 6,51% setelah pengurangan pajak rata-rata 5 tahun. Kami juga memberikan terminal growth yang konservatif di 4,4% berdasarkan pertumbuhan sektor real estate dan juga hospitality serta rata-rata pertumbuhan populasi Indonesia 5 tahun terakhir. Selanjutnya kami juga menggunakan diskon to NAV sebesar 69% sesuai dengan min 1 standar deviasi yang merekomendasikan sesuai dengan ekonomi ke depan. Untuk valuasi relatif, kami menggunakan target min 1 standar deviasi dari rata-rata forward 5 tahun karena ini merepresentasikan proyeksi pasar ke depan. Jika dilihat dengan peer-nya saat ini, Pakuan juga masih jauh di bawah mereka, sehingga kami yakin pasar akan merespon harga Pakuan yang masih di bawah ke depannya. Berdasarkan key driver berikut, Pakuan memiliki potensi downside dalam skema bearish, namun dalam skema bullish, Pakuan memiliki potensi upside yang lebih tinggi. Tim juga melakukan analisis sensitivitas terhadap target price kami yang menunjukkan sebagian besar buy dari sisi DCF, diskon to NAV, dan juga PE, serta uji iterasi Monte Carlo. Selanjutnya. kami juga mengidentifikasi beberapa risiko investasi. Pertama, risiko melemahnya daya beli akibat perlambatan ekonomi dan inflasi yang menekan penjualan residensial serta traffic mall. Namun, Pakuan memiliki portofolio premium dengan margin tinggi serta kontrak sewa jangka panjang yang menjaga stabilitas arus kas. Selanjutnya, target price kami juga sensitif terhadap pertumbuhan e-commerce yang bergeser belanja offline. Hal itu berpotensi menekan kinerja tenan retail dan traffic mall. Namun, Pakuan beradaptasi dengan konsep lifestyle mall yang menghadirkan hiburan, F&B, dan pengalaman offline yang tidak tergantikan, sehingga menjaga daya tarik pengunjung dan stabilitas pendapatan berulang. Selanjutnya, bergeser ke ESG, kami menggunakan MSCI ESG Framework dan mendapatkan skor 7,85 dari 10. Selanjutnya, Pakuwon telah menghemat air dengan program STP dalam mendaur ulang untuk AC, flushing toilet, dan irigasi. Selanjutnya,
Pakuan juga memiliki penerima lebih dari 6.500 menerima CSR program selama 2024. Selanjutnya, yang terakhir, Pakuan menerapkan remunerasi yang kompetitif bagi BOD dan BOC-nya dengan kepemilikan hak suara tetap proporsional. Selanjutnya, dengan demikian kami melihat bahwa perusahaan memiliki ESG score yang baik, mendapat valuasi tinggi dari pasar, sehingga kami percaya bahwa Pakuan akan dihargai atas usahanya dalam meningkatkan ESG score. Selanjutnya, Dari segi technical analysis, saat ini sektor properti tertinggal dibandingkan IHSG yang telah mencatatkan kenaikan signifikan. Sebagai sektor siklikal, saham properti sudah mulai menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan. Dari Pakuan sendiri, dari time frame mingguan, Pakuan saat ini berhasil mantul dari area supportnya dengan golden cross pada area Fibonacci, dan pada daily chartnya sendiri, Pakuan didukung dengan moving average 10 dan moving average 60, sehingga kami yakin Pakuan ke depan dapat mencapai target Fibonacci extension-nya di angka 472 sesuai dengan potensial upside 25,5%. Berinvestasi di Pakuan bukan hanya tentang memiliki saham perusahaan properti, tetapi juga mendukung urbanisasi nasional, tetapi dengan konsep super blok yang menggabungkan setiap segmen, mampu memperkuat ketahanan pendapatan perusahaan di tengah dinamika global. Kami, yaitu Capital, sekian, terima kasih.